akan membahas tentang zat-zat makanan, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat. Lah kamu sehat banget, selalu bawa makan nasi ke sekolah. Emang iya? Iya, kamu kan itu bawa nasi. Nasi itu mengandung karbohidrat. Terus kamu juga bawa sayur. Di sayurnya itu kan ada jagung. Jagung juga mengandung karbohidrat. Tapi saya nggak mengandung karbohidrat, mengandung juga protein. Terus ada juga zat besi. Terus itu juga kamu bawa bayam kan? Di bayam juga itu tuh mengandung zat besi. Nah, zat besi itu ternyata fungsinya untuk mencegah anemia loh, seperti bab yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sistem peredaran darah. Juga untuk menambah hemoglobin di dalam tubuh. Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Selain karbohidrat, nutrisi yang juga tergolong makronutrien adalah lemak dan protein, seperti yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Berdasarkan jumlah rantai penyusunnya, karbohidrat dapat dibedakan menjadi monoksida, disakarida, dan juga polisakarida. Yang pertama, monoksida merupakan karbohidrat yang tersusun atas satu unit molekul gula. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun atas dua unit monosakarida. Contohnya maltosa, dua molekul glukosa, sukrosa atau gula tebu, fruktosa dan glukosa, dan laktosa atau gula susu, galaktosa dan glukosa. Yang ketiga, polisakarida merupakan polimer yang tersusun atas banyak rantai monosakarida. Polisakarida merupakan molekul berukuran besar. Contohnya adalah pati atau amilum yang tersusun atas banyak rantai molekul glukosa. Ada 3 karbohidrat yang terpenting, yaitu amilum, sukrosa, dan selulosa. Amilum atau pati merupakan zat agung yang terdapat di makanan pokok. Kedua, fruktosa merupakan disakarida rasa yang manis, dan juga gula. Yang ketiga ada selulosa. Selulosa adalah serat kasar yang merupakan komponen dinding sel tumbuhan. Nah, meskipun demikian, karbohidrat yang paling penting bagi sel tubuh manusia adalah glukosa. Dengan rumus kimia CH12O6. Glukosa yang diperlukan oleh tubuh kita terutama berasal dari pemecahan amilum yang terdapat dalam makanan. Kalau karbohidrat itu sumber tenaga bagi tubuh. Tubuh membutuhkan tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, berlari, belajar, dan sebagainya. Makanan pokok yang mengandung karbohidrat yaitu ada nasi, jagung, terigu, kentang, mengandung karbohidrat yang tinggi. Ada juga makanan yang lain, seperti gula pasir, roti, dan coklat. Apa sih fungsi karbohidrat? Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, sebagai bahan baku penyusun senyawa lain, sebagai bahan baku penyusun komponen sel. Karbohidrat dalam bentuk serat kasar atau selulosa membantu kelancaran proses. Protein. Apa sih protein itu? Protein termasuk zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme dan kesehatan tubuh. Nutrisi ini dapat diperoleh dari makanan, baik dari sumber hewani ataupun nabati. Berdasarkan sumbernya, protein dapat dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani contohnya adalah daging, telur, ikan, udang, susu, kerang, dan juga kepiting. Protein tumbuhan contohnya kacang tanah, kacang kedelai, jagung, kelapa,
tempe, dan juga tahu. Protein hewan ini biasanya memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Apa sih fungsi protein itu? Fungsi dari protein yaitu sebagai sumber energi, memperbaiki jaringan tubuh, sebagai zat pembangun tubuh, menyeimbangkan cairan tubuh, mensintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon, enzim, antibodi, berperan dalam sistem buffer tubuh. Aziza, kamu makan apa? Aku lagi makan mie. Makan mie itu gak sehat tahu. Oh gitu, kenapa? Mie itu mengandung karbohidrat. Selain mengandung karbohidrat, mie juga mengandung lemak. Oh gitu ya, pantesan badan aku gendut. Ya deh, nanti aku coba untuk ngurangin makan mie. Makasih ya, Wak. Sama-sama. Lemak adalah senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air atau bersifat hidrofobik yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk melarutkan lemak, dibutuhkan pelarut khusus seperti ether, klorofon, dan benzen. Lemak tersusun dari unsur CHO dan terkadang P serta N. Jika dipecah, lemak akan menghasilkan 3 asam lemak dan 1 glisero atau trigliserida. Berdasarkan komposisinya, lemak dibagi menjadi 3. Pertama, lemak sederhana, contohnya lilin, plastisin, dan minyak. Yang kedua, yaitu lemak campuran, contohnya fosfolipid. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu derivat lemak, contohnya kolesterol, gliserol, dan asam lemak. Selanjutnya, berdasarkan sumber, lemak dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenuh atau non-esensial, contohnya lemak hewani. Yang kedua, tidak jenuh atau esensial, contohnya lemak nabati. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan lemak. Kelebihan lemak bisa menyebabkan yang pertama, obesitas, sembelit, risiko kanker tinggi. Dan kekurangannya, lemak dapat menurunkan energi, menurunkan sistem imun, dan kulit kering. Kalau persediaan karbohidrat kita sudah habis, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga berikutnya. Teman-teman, tahu gak? Lemak itu ada 2 jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, misalnya kelapa, margarin, kacang tanah, kemiri, dan buah alpukat. Sedangkan lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, misalnya daging, minyak ikan, susu, keju, dan mentega. Kalau fungsi lemak itu apa ya? Fungsi lemak itu sebagai cadangan energi, menjaga suhu tubuh, pelindung organ tubuh, dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Vitamin. Lagi ngapain? Lagi main game. Kenapa aku cukup mata terus? Gak tahu nih, mata aku perih. Kayaknya kamu tuh seringan main game deh. Terus kekurangan vitamin A juga. Harusnya banyak makan wortel. Oh, begitu ya. Ya udah deh, nanti di rumah aku coba makan wortel punya kunci aku. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah tidak banyak, tetapi harus selalu tersedia di dalam tubuh untuk menjaga kesehatan dan menunjang fungsi tubuh kita. Hampir semua vitamin merupakan senyawa organik esensial, sehingga harus disediakan dari makanan. Karena tubuh kita tidak dapat membuatnya kecuali vitamin D. Vitamin D dapat dibuat di dalam kulit di bawah sinar matahari langsung. Ada 13 vitamin esensial yang dibutuhkan tubuh, yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, juga vitamin K. Yeay. Semoga kalian bisa menghafalkan juga ya ke-13 vitamin esensial tersebut. Vitamin dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak terdiri atas vitamin A, D,
E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C dan vitamin B. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah, sebab zat makanan ini umumnya mengandung antioksidan yang bisa membantu terhindar dari penyakit. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin sehari-hari, Anda harus mengonsumsi makanan yang bervariasi dan bergizi seimbang, terutama dalam bentuk sayur mayur dan buah-buahan. Apa aja sih fungsi vitamin itu? Fungsi vitamin yaitu mengatur metabolisme tubuh, menguatkan gigi dan tulang, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, merangsang pertumbuhan serta perkembangan tubuh, sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh, memperlambat proses penuaan sebab terkandung vitamin. Mineral. Kamu nanya ya, aku kenapa? Nih ya, itu ya. Tadi aku habis keseleo. Kamu kekurangan kalsium deh. Untuk aku bawa susu. Nih, cobain. Makasih ya. Wah, beneran jadi ini. Ayo minum susu. Jangan minum susu, tubuh menjadi sehat dan kuat. Mineral itu apa ya? Mineral merupakan unsur kimia individu. Mineral tidak dapat rusak. Kandungan mineral dari berbagai jenis makanan biasanya disebut abu. Hal ini karena mineral ialah produk yang tersisa dari makanan setelah seluruh makanan tersebut dihancurkan pada suhu yang tinggi atau didegradasi oleh bahan kimia. Pada tubuh manusia, mineral membentuk sekitar 4% dari berat badan orang dewasa. Sebenarnya bentuk mineral itu ada banyak, tetapi kita di sini ada 10 bentuk mineral, yaitu ada kalsium, fosfor, sulfur, kalium, natrium, magnesium, besi, seng, tembaga, dan mangan. Apa sih fungsi mineral? Fungsi mineral yaitu sebagai keseimbangan asam basa, sebagai katalisator proses metabolisme, untuk membantu keseimbangan cairan tubuh sebagai bagian dari enzim, hormon tubuh, dan cairan usus, membantu pengiriman info syaraf dari syaraf ke seluruh tubuh, dan berperan dalam proses pertumbuhan dan pemeliharaan tulang gigi dan jaringan, yaitu zat pembangun dan pengatur dalam tubuh. Air. Apa sih yang dimaksud dengan air? Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Tetapi tidak di planet lain. Rumus kimianya adalah H2O, yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan 2 atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Teman-teman, tahu tidak bahwa keseimbangan air dalam tubuh diatur oleh beberapa kelenjar hormon, misalnya kelenjar hipofisis, ginjal, dan kelenjar tiroid. Selanjutnya, 70% kebutuhan air dalam tubuh dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayuran. Serta, jika kita kehilangan cairan dalam tubuh secara berlebihan, dapat mengakibatkan dehidrasi. Apa sih fungsi air? Fungsi air yaitu untuk mengatur suhu tubuh, sebagai pelindung jaringan dan organ tubuh, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, medium berbagi reaksi kimia tubuh, membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh, mengurangi beban kerja ginjal dan hati. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Bye.